Menghilang, menemukan diri sejati adalah salah satu mahakarya yang ditulis oleh Dr. Haji Fakhruddin Faiz. Tidak hanya sebagai penulis, Fakhruddin Faiz adalah doktor ilmu filsafat, dosen dan wakil dekan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau adalah penerima Short Course on Research Management di Nanyang Technological University di Singapura dan penerima Short Course on Islamic Philosophy di International Center for Islamic Studies di Qom, Iran. Di tangan beliau, ilmu filsafat yang kita kenal sangat rumit, berat, dan abstrak menjadi lebih praktis dan mudah dipahami. Fakhruddin Faiz mengemas pembelajaran filsafat dengan konsep mengajar ala pengajian masjid yang lalu populer dengan sebutan ngaji filsafat, di mana kita bisa mendengarkannya tidak hanya di kampus dan di masjid, tetapi juga di beberapa platform digital seperti YouTube dan Instagram. Menghilang, menemukan diri sejati mengajak kita menjelajahi dan memahami diri dari berbagai perspektif demi mendapatkan dan menghidupkan makna-makna yang menjadi kompas kita menjalani hidup. Menghilang bukan berarti menceraikan dunia, melainkan justru melebur, terlibat penuh ke dalam berbagai persoalannya. Menghilang berarti mengesampingkan ego dan kepentingan diri, menyadari sepenuhnya misi penciptaan yang diembankan kepada setiap manusia, yaitu menjadi rahmat bagi semesta. Hari-hari ini, kita perlu membersihkan banyak hal yang tidak penting dalam pikiran kita. Isi kepala kita kotor luar biasa. Apa saja masuk, sumbernya banyak, dari mana saja. Untuk membersihkannya, kita perlu mempelajari kembali konsep filsafat rasionalis René Descartes. Descartes mengajarkan kita cara membersihkan pikiran. Prinsip hidup atau moto René Descartes adalah untuk hidup dengan baik, maka Anda harus hidup unseen atau tidak dikenal. Dia berpendapat jika seseorang dikenal orang lain, maka hidupnya akan susah. Ketika kita terlindungi atau tertopengi, tidak ada yang mengenal kita. Saat itulah kita bisa berkembang sebagai diri sendiri. Hidup tanpa berfilsafat itu sama dengan terus-menerus menutup mata tanpa berusaha membukanya. Begitu pendapat Descartes tentang pentingnya orang untuk berfilsafat, berkontemplasi. Banyak hal yang harus kita pikirkan ulang di dalam hidup kita sekarang ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, tetapi dampaknya kadang-kadang tidak baik. Seperti kita perlu menanyai dulu orang yang akan kita nasihati. Apakah dia mau dinasihati? Apakah dia butuh nasihat kita? Dengan begitu akan lebih efektif. Sebab kadang-kadang isi pesan yang kita sampaikan sebenarnya baik, tetapi efeknya malah menjadi tidak baik. Isi nasihat kita sebenarnya bagus, tetapi menjadi jelek ketika efeknya membuat orang lain berdosa, karena dia jadi berpikir yang jelek-jelek tentang kita. Jangan terlibat jauh di dunia ramai. Ayo berfilsafat. Bagaimanakah caranya untuk memulai berfilsafat? Menurut Descartes, rumus pertama untuk berfilsafat adalah meragukan adalah sumber kebijaksanaan. Maksudnya, ragukanlah dan pertanyakanlah apapun. Descartes menawarkan pada kita method of doubt atau metode meragukan yang menjadi nyawa teorinya. Ilustrasi metode ini seperti seseorang membawa satu keranjang penuh apel, tetapi takut beberapa apel di dalam keranjangnya busuk dan menular ke apel yang masih bagus. Dia bermaksud membuang yang busuk. Apa yang dia lakukan? Dia keluarkan semua isi keranjangnya, dia amati setiap apelnya,
lalu mengembalikan apel yang masih bagus ke dalam keranjang dan meninggalkan yang busuk. Seperti itulah cara untuk memisahkan pikiran yang benar dan yang keliru. Cara memilih pikiran yang baik itu seperti cara memilih apel dalam keranjang sebagaimana ilustrasi tadi. Menumpahkan semua pikiran itu, bukan dibuang, karena pikiran bukanlah materi yang bisa dibuang. Maksudnya, untuk menguji semua pemikiran itu. Pemikiran yang keliru itu seperti apel busuk. Dia bisa menular ke pemikiran yang baik. Ragukanlah semuanya, bukan hanya sebagian, bukan hanya 1-2, tetapi ragukanlah semuanya. Descartes dengan gagasan-gagasannya kemudian memperkenalkan aliran rasionalisme. Secara sederhana, definisi rasionalisme adalah pengetahuan yang bisa dipercaya, yaitu pengetahuan yang bersumber pada rasio atau akal. Argumentasi pertama adalah the dream argument. Dalam argumentasi itu, Descartes menyatakan bahwa semua hal harus diragukan, termasuk hal yang paling nyata secara dasar, yaitu hidup ini sendiri. Hidup ini sebenarnya nyata atau tidak? Yang menjadi dasar argumen Descartes dalam mengajukan pertanyaan ini adalah adanya mimpi. Seperti ilustrasi yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, di mana dia juga curiga jangan-jangan hidup ini mimpi. Jangan-jangan setelah kita meninggal dan dibangkitkan, kita baru sadar bahwa ternyata dunia yang jungkir balik seperti ini cuma mimpi. Itulah ilustrasi yang digambarkan Imam Al-Ghazali, bahwa nanti kesadaran kita di alam barzakh itu sama seperti kesadaran kita setelah bangun dari tidur. Di dalam mimpi, kita juga merasakan lapar, haus, ada yang kepingin buang air juga, bahkan ada yang sampai mengompol. Maka dari itulah Descartes berargumentasi bahwa sebenarnya kita tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Itulah dream argument, mempertanyakan dasar realitas hidup ini. Itulah serangan meditasi pertama dari René Descartes. Argumentasi kedua adalah deceiving God argument and evil demon argument. Semua tidak ada jaminannya. Yang kita anggap benar bisa jadi salah, dan yang kita anggap salah bisa jadi benar. Allah bisa saja membolak-balik pandangan kita, atau setan bisa menggelincirkan kita. Orang tidak akan menyadari ketika hatinya sedang terbolak-balik atau tergelincir. Dia tetap akan merasa dirinya benar. Tidak ada jaminan jika yang kita anggap nyata atau benar hari ini sudah pasti nyata atau benar. Inilah refleksi berikutnya dari Descartes yang menyerang langsung ke dasar kenyataan hidup kita. Maka dari itu, hanya orang-orang pemberani yang bisa masuk ke ranah pemikiran ini. Menurut Descartes, ketika kita meragukan segalanya, baik dunia material maupun spiritual, niscaya kita akan sampai pada titik bahwa ada sesuatu yang bisa dipercaya. Ketika ada yang berpikir tentang Tuhan atau berpikir tentang mimpi, berarti ada yang sedang berpikir. Maka berarti aku yang berpikir ini pasti ada. Karena pemikiran itu ada, maka aku yang berpikir juga pasti ada. Dari situlah keluar adagium yang sangat terkenal dari Descartes, bahwa I think, therefore I am. Aku berpikir, berarti aku ada. Kita masuk ke gagasan René Descartes yang sangat terkenal, dualisme. Kata Descartes, di antara semua hal dalam kehidupan ini, yang paling unik adalah manusia. Sebab manusia punya dua unsur sekaligus, res extensa dan res cogitans. Pada manusia itu ada materi dan mind atau pikiran sadar, kesadaran tentang dirinya. Apakah hewan tidak memiliki kesadaran?
Menurut Descartes, hewan tidak memiliki kesadaran tentang dirinya. Hewan adalah makhluk mekanis. Tubuh manusia yang res extensa memang mekanis seperti mesin, tetapi jiwanya, mindnya tidak begitu. Dan manusia merupakan kombinasi antara mental dan material. Inilah yang disebut sebagai dualisme. Hukum-hukum mekanis pada materi kita sebut sebagai sunnatullah. Alam materi itu ada sunnatullahnya. Maka kerja Tuhan dalam gagasan filsafat barat termasuk Descartes dianalogikan seperti pembuat jam. Tuhan itu seperti clockmaker. Tukang buat jam itu, kalau jamnya sudah jadi, maka jam buatannya akan bekerja atau berputar sendiri. Pembuatnya tidak perlu memutarnya secara manual. Jam berputar sendiri menurut hukumnya. Alam semesta juga begitu. Diciptakan Tuhan, lalu Tuhan menerapkan hukum-hukum di dalamnya. Ada rumus untuk menjalankan mekanisme itu yang kita sebut sebagai sunnatullah. Hanya saja, pemahaman Descartes tentang mekanisme ini agak berbeda dengan pandangan dalam teologi Islam. Dalam beberapa tulisannya, Descartes menyebutkan ada 6 nafsu yang harus ditaklukkan agar kita bisa mengontrol badan secara sehat. Agar kita bisa mengendalikan tubuh kita dengan cara sehat, maka jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, jangan terlalu kagum, jangan terlalu semangat, jangan terlalu gembira, dan jangan terlalu sedih. Teori seperti ini terlihat sederhana, tetapi inilah teori yang kemudian melahirkan teori-teori psikologi modern. Otak dan akal itu berbeda. Bagaimanakah jalur hubungan antara otak fisik dan akal non-fisik? Inilah masalah yang tidak terselesaikan sampai hari ini. Tetapi pernah ada temuan di dunia biologi yang oleh Descartes diasumsikan bahwa mungkin itulah yang menghubungkan antara otak fisik dan non-fisik. Nama penghubung itu adalah pineal gland. Tempatnya ada di tengah-tengah otak. Bagian ini diyakini sebagai transmitter antara otak fisik dan otak non-fisik. Tetapi ini hanya asumsi. Sebab untuk membuktikan detail kerjanya juga susah. Menurut Descartes, untuk menentukan baik dan buruk, ada 4 dasar yang harus dijadikan pijakan. Eksistensi Tuhan, kedudukan manusia di alam semesta, dualisme tubuh dan jiwa, dan free will atau kehendak bebas. Pertama, pertimbangkan eksistensi Tuhan. Artinya, dunia ini tidak hanya akan berakhir sekarang dan di sini. Masih ada hitung-hitungan lagi setelahnya, dan yang mengurus itu adalah Tuhan. Kedua, soal menentukan baik buruk perbuatan kita. Coba cek kedudukan kita di alam semesta ini. Kita ini sebagai apa dan posisi kita apa. Itulah yang nantinya akan menentukan baik dan buruk. Ketiga, dualisme tubuh dan jiwa. Kenapa perlu memperhatikan dualisme ini sebelum berbuat baik? Agar kita bisa berbuat baik yang mendatangkan manfaat untuk jasmani maupun rohani. Keempat dan yang terakhir, pastikan jika kita ini bebas. Baik atau tidak itu juga ditentukan oleh kebebasan kita. Sebagus apapun perilaku kita, ketika itu kita lakukan karena dipaksa orang lain, nilainya jadi hilang. Jadi, rumus pertama untuk mewujudkan perbuatan baik adalah dengan menggunakan akal. Tetapi harus dilengkapi dengan rumus kedua, di mana akal butuh bahan berupa pengetahuan dan wawasan yang luas untuk memecahkan sebuah masalah. Rumus ketiga, kerja akal tergantung kondisi mental dan suasana batin kita. Rumus keempat, kondisi atau situasi mental banyak berhubungan dengan kondisi tubuh. Fisik juga memengaruhi cara kita berpikir. Ketika kita merasa sangat lelah, sangat haus, atau sangat lapar, kita tidak mungkin bisa berpikir normal. Begitulah belajar etik atau
memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah semua nyawa teori Descartes yang kemudian nanti dikenal sebagai Cartesianisme. Henri Bergson adalah filsuf Prancis yang hidup di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pemikiran Henri Bergson termasuk unik di masa itu. Bergson punya cara berpikir sendiri yang khas. Dia menggunakan alat berpikir yang biasanya banyak dipakai dalam tradisi agama-agama atau spiritual. Pemikiran Henri Bergson ini dikenal sebagai intuisionisme. Orang-orang intuitif memiliki beberapa ciri. Pertama, mereka selalu mengikuti suara hatinya. Itulah yang disebut intuisi. Kata hati itu berbeda dengan kata akal. Kedua, tidak mengikuti kerumunan. Mereka mengikuti kata hati dan mengutamakan pengetahuan, bukan mengikuti arus kenyamanan. Ketika seseorang berada di dalam keramaian, apalagi terlibat jauh di dalamnya, dia akan sangat sulit untuk objektif. Menurut Bergson, pengetahuan itu ada dua jenis. Pertama, knowledge about atau pengetahuan diskursif. Kedua, knowledge of atau pengetahuan intuitif. Pengetahuan diskursif adalah pengetahuan akal. Menurut definisi Bergson, pengetahuan seperti itu diperoleh melalui simbol-simbol. Lawan dari pengetahuan diskursif adalah pengetahuan intuitif. Sifat pengetahuan ini langsung hadir di dalam diri kita rasakan dan kita pahami. Konsep ini seperti ketika Imam Al-Ghazali membahas Al-Risalah Al-Laduniyah. Ada ilmu husuli dan ada ilmu huduri. Untuk Anda yang belum pernah makan pedas, pengetahuan Anda tentang pedas itu knowledge about atau husuli. Tetapi, jika Anda sudah pernah makan makanan pedas, maka pengetahuan Anda adalah knowledge of atau huduri. Dalam hasanah ilmu pengetahuan Islam, knowledge about itu seperti ilmu yakin, sedangkan knowledge of adalah hakul yakin. Varian dari knowledge of itulah yang nantinya disebut sebagai intuisi. Dalam bahasa Bergson, intuisi ini seperti insting, tetapi sifatnya sadar. Insting itu tidak disadari, sementara intuisi disadari. Pada level insting, manusia sama dengan hewan. Intuisi adalah insting yang menjadi sadar. Ia muncul lalu Anda menyadarinya. Misalnya, Anda sadar ada bahaya mengancam, maka Anda menghindarinya. Atau yang biasa kita sebut firasat. Firasat adalah salah satu jenis pengetahuan intuitif. Dunia modern agak memandang sebelah mata pada sistem pengetahuan intuitif ini. Maka dari itu, orang modern yang hanya mengandalkan akal dan panca indera tidak cerdas dalam membangun hubungan antar manusia atau menyikapi situasi. Sebab mereka tidak percaya intuisi. Sementara orang dulu, sebelum era modern, firasatnya kuat sekali. Intuisinya selalu tepat. Mereka bisa membaca apa yang tidak terbaca akal. Menurut tradisi Jawa, orang seperti ini disebut orang yang waskita. Kalau menurut agama, informasi intuitif berasal dari Allah secara langsung. Contohnya adalah wahyu untuk para nabi atau ilham untuk para wali. Semua itu bersifat intuitif. Mereka tidak perlu belajar untuk mendapatkannya. Ilmu laduni juga seperti itu, bisa didapatkan tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Ketika tiba-tiba kita menyadari bahwa ada bahaya yang mengancam, jika dipandang dari sudut ilmu agama, bisa disimpulkan bahwa semua itu adalah peringatan dari Allah.
Tetapi dari sudut pandang ilmiah, sebagaimana dijelaskan oleh Bergson, semua itu tidak ada hubungannya dengan supranatural. Itu adalah hasil dari timbunan informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan sepanjang hidup kita, yang terkoleksi di alam bawah sadar, yang muncul pada momen dan waktu yang tepat. Biasanya ia muncul ketika ada peristiwa yang mirip. Ini seperti level-level kesadaran dalam teori Sigmund Freud: sadar, bawah sadar, dan atas sadar. Alam bawah sadar ini terus bekerja dalam diri kita dan memengaruhi kita tanpa kita sadari. Intuisi juga berkaitan dengan waktu. Menurut Bergson, ada dua jenis waktu: waktu matematis dan waktu murni. Waktu matematis adalah waktu yang kita lihat di jam, kalender, dan di jadwal-jadwal. Ada berapa jam, menit, atau detik dari sejak matahari terbit hingga terbenam. Itulah waktu matematis. Selain itu, ada waktu murni atau durasi. Waktu matematis sifatnya objektif, sementara durasi bersifat subjektif. Durasi adalah waktu yang berada di level kesadaran kita. Menurut Bergson, justru durasilah waktu yang nyata. Kita memahami dunia dengan durasi, sehingga ada yang merasa terlalu lama, tetapi ada juga yang merasa terlalu cepat. Dan ini berhubungan dengan kebebasan manusia. Durasi inilah yang dibuang oleh sains, di mana sains hanya membicarakan waktu objektif. Kita hidup berdasarkan kesadaran waktu subjektif. Waktu yang kita pahami bukan bilangan panjang atau pendeknya waktu objektif, bukan sekedar 1 atau 2 jam. Tetapi kita memahaminya sebagai lama dan sebentar. Jika kita mengakui durasi sebagai hakikat kesadaran, kita punya kunci untuk mencapai kebebasan. Bebas bergerak, berkembang terus-menerus, dinamis dan kreatif versi kita sendiri, sesuai kesadaran kita, dengan penghayatan hidup kita sendiri, tidak diatur dari luar. Itulah hubungan durasi dengan kebebasan. Sebaliknya, menurut Bergson, kehidupan di dalam waktu matematis juga sangat matematis atau mekanis. Sehingga ketika kita mengikuti waktu mekanis, kata Bergson, kita menjadi tidak bebas. Kebebasan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Tidak ada orang yang diperintahkan sesuatu dari luar dirinya untuk bebas. Kalaupun ada yang memerintahkannya untuk bebas, dengan mengatakan, "Sudah, bebas saja," misalnya, itu sebenarnya juga tidak bebas. Ingatan ada dua, ingatan mekanis dan ingatan murni. Ingatan mekanis, contohnya hafalan. Jika Anda berpikir bahwa gajah bisa dilatih karena dia punya akal, maka persepsi itu keliru. Bukan akal yang bekerja pada gajah, tetapi ingatan mekanis. Maka kita perlu merefleksikan hidup kita. Jangan sampai kita hidup murni mekanis, yang menurut Bergson hidup seperti mesin, mekanistik, dan tanpa kesadaran. Sementara itu, ingatan yang berdasarkan kesadaran bernama ingatan murni. Akal secara sadar mengoleksi suatu memori karena dianggap penting. Biasanya ia masuk ke alam bawah sadar. Keluarnya pun berdasarkan kontrol. Itulah ingatan murni. Ia tidak mekanis. Menurut Bergson, adanya ingatan murni ini membuat kepala kita tidak mengalami banjir informasi. Sejak kecil hingga dewasa, banyak sekali informasi yang kita terima dan masuk ke kepala. Namun, ingatan murni hanya menampilkan yang penting-penting. Menurut ilmu psikologi, seluruh informasi yang kita terima melalui panca indera sebenarnya masuk ke dalam bawah sadar kita. Tetapi, ada yang tidak kita ingat dan ada yang kita ingat. Yang diingat inilah yang menjadi ingatan murni. Intuisi pada akhirnya menjadi alat untuk menjangkau yang hakiki.
Menurut Bergson, evolusi adalah perkembangan yang kreatif dan meliputi segala hal, baik berupa kesadaran, kehidupan, dan kenyataan, serta sangat kompleks. Tak sesederhana yang digambarkan Darwin. Dia menggambarkan kompleksitas yang dimaksudnya, misalnya dalam melihat panca indera. Dulu, kita menjelaskan panca indera dengan misalnya mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Sementara menurut pandangan Bergson, semua hal termasuk panca indera berfungsi sebagai alat untuk bertahan atau survive. Evolusi kehidupan berlangsung secara kreatif. Tidak sesederhana yang dijelaskan Darwin. Evolusi kreatif ini didorong oleh elan vital atau daya hidup. Elan vital yang ada dalam diri setiap orang itulah yang mendorong berlangsungnya evolusi kreatif. Ketika seseorang fokus pada sains, daya hidupnya akan terdorong ke situ. Jika fokus pada agama, daya hidupnya juga akan terdorong ke situ. Seluruh energi dan aktivitasnya terdorong ke arah tersebut. Manusia ini dinamis, evolutif, dan berubah. Maka dari itu, jangan tertipu oleh hanya satu fokus. Fokuskan arah daya hidup kita ke arah yang positif, karena itu akan mendorong kita ke arah yang positif juga. Implikasi teori Bergson mulai dari knowledge about, knowledge of, durasi, intuisi, hingga daya hidup berpengaruh pada moral tertutup dan moral terbuka. Masyarakat tertutup dan masyarakat terbuka. Masyarakat tertutup adalah masyarakat yang sistem moralnya hanya berlaku pada warga masyarakat itu saja. Mereka menggunakan logika I and other, aku dan yang lain. Aturan moral hanya berlaku untuk masyarakat itu sendiri, sementara yang bukan mereka berarti berbeda atau musuh. Sedang masyarakat terbuka adalah masyarakat yang sistem moralnya terbuka, universal, dan melihat seluruh manusia itu sama. Mengacu pada kedua jenis moral tersebut, muncul klasifikasi. Dalam bahasa Bergson, agama statis dan agama dinamis. Karakternya sama, yang satu tertutup dan yang satu terbuka. Tetapi, jangan lantas menilai yang tertutup itu negatif, sementara yang terbuka itu positif. Menurut Bergson, keduanya reduktif. Jembatan untuk keduanya, menurut saran Bergson, adalah rasionalitas. Dengan rasionalitas, kita akan tahu kapan harus terbuka dan kapan harus tertutup. Kita bisa membedakan mana urusan yang harus melibatkan semua orang dan mana yang lakum dinukum waliyadin. Karena intuitif itu penting untuk melahirkan kreasi, maka muncullah teori emosi normal dan emosi kreatif. Emosi normal muncul dari representasi lalu menuju perasaan. Sementara emosi kreasi muncul dari perasaan ke representasi. Emosi normal, misalnya, Anda diputus oleh pasangan Anda, lalu Anda menangis. Sementara emosi kreatif, ketika Anda diputuskan pasangan Anda menangis, lalu Anda menciptakan puisi. Manfaatkanlah energi itu secara kreatif. Maka, menjauhlah dari keramaian jika Anda ingin mendapatkan inspirasi agar intuisi Anda hidup. Bergson juga punya teori tentang tertawa. Dia menulis buku berjudul Laughter, tertawa. Kata Bergson, pertama-tama, pada dasarnya manusia itu lucu. Manusia adalah satu-satunya hewan yang bisa tertawa, sekaligus menjadi bahan tertawaan. Kedua, menurut Bergson, tertawa itu bukan emosi, tetapi sebuah tindakan intelektual. Sebab, tertawa itu asalnya bukan dari hati, tetapi dari pikiran. Untuk bisa tertawa, kadang-kadang kita harus tidak baperan. Jadilah orang insensible. Cari lucunya di mana?
matikanlah hati kita sebentar agar kita bisa tertawa. Teori tertawa yang ketiga adalah tertawa itu tidak bisa sendirian. Tertawa itu selalu di dalam kelompok. Tidak semua hal baik kompatibel dengan hidup kita. Mungkin banyak hal baik yang tidak cocok dengan situasi kita hari ini. Kajian tasawuf pun yang banyak menyuruh kita untuk tawakal dan pasrah kepada Allah, mungkin juga sebagiannya tidak kompatibel dengan hidup kita. Ketika hari ini kita butuh berjuang dan maju dan bukannya pasrah. Bukan berarti ajaran itu salah, tetapi karena situasi kita hari ini belum memungkinkan untuk menerimanya. Karenanya, kita harus tepat menempatkan pemikiran tokoh-tokoh yang kita pelajari, baik itu dari filsuf barat maupun Islam. Carilah ruang dan waktu yang tepat untuk menerapkannya. Bila kita tidak bisa menempatkan pemikiran sesuai proporsinya, kita akan jatuh dalam absurditas. Absurditas inilah yang kita bahas pada bagian ini. Pemikiran filsafat yang digagas oleh Albert Camus, pemikiran yang mengkritisi kehidupan manusia modern. Albert Camus adalah filsuf abad ke-20. Menurut Camus, absurd adalah konfrontasi antara dunia yang irasional dengan kerinduan yang hebat kepada kejelasan yang panggilannya menggema di kedalaman hati manusia. Dunia ini, kata Camus, tidak serapi yang kita pikirkan. Hanya saja kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, pasti, dan rapi. Selama ini kita ribut demi semua itu. Konsep A tawuran dengan konsep B. Konsep B mengkritik konsep C. Konsep C ribut dengan konsep D. Tetapi semua itu konsep, sedangkan kenyataannya berbeda dengan konsep-konsep itu. Camus menyebut bahwa ciri kehidupan ini adalah absurditas, serba tidak pasti. Istilah absurd berasal dari bahasa Latin absurdus, yang artinya bodoh atau tuli. Kata Camus, konflik dan kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna di dalam hidup bertemu dengan kenyataan bahwa tidak mungkin manusia bertemu dengan kenyataan dan nilai yang pasti, mutlak, dan hakiki di dalam hidupnya. Bukannya tidak mungkin secara logis, tetapi tidak mungkin secara manusiawi. Kenapa? Karena dalam bahasa agama, manusia itu terbatas, sehingga tidak mungkin manusia bertemu dengan yang tak terbatas, yang mutlak atau yang ultimate. Itulah humanly impossible, tidak mungkin secara manusiawi. Berangkat dari pemikiran ini, lahirlah aliran pemikiran bernama absurdisme, yaitu filsafat pemikiran yang menyatakan bahwa upaya-upaya manusia untuk menemukan makna-makna batin yang tertinggi, terdalam, atau ultimate akan sepenuhnya gagal, sehingga bersifat absurd. Banyak orang belajar tentang kebahagiaan, cara memperoleh kebahagiaan, dan apakah isi kebahagiaan itu. Padahal kata Camus, Anda tidak akan pernah bahagia jika terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Padahal kalau mau bahagia, tinggal bahagia saja. Kebahagiaan itu tidak hilang atau lari, kita tinggal menikmatinya saja. Itulah absurditas. Mencari makna hidup juga begitu. Hidup saja. Itulah contoh betapa absurdnya kita. Banyak orang menghabiskan daya dan waktu karena ingin menjadi manusia sejati. Mau menjadi manusia sejati saja kok harus repot-repot. Kita hidup saja sebagai manusia. Selesai. Manusia selalu menjadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. Itulah blunder manusia, sehingga akhirnya dia hidup dalam absurditas. Menurut Camus, ketika berhadapan dengan absurditas, seseorang bertemu dengan 3 hal. Pertama, ada orang yang putus asa,
lalu bunuh diri. Kedua, mencari sandaran. Biasanya, orang akan lari ke agama atau kepercayaan spiritual. Menurut bahasa kamus, langkah ini adalah bunuh diri filosofis, yaitu ketika seseorang menolak kemampuannya untuk mencari makna secara rasional, di mana yang dibunuh adalah akal atau intelijensinya. Kamus merekomendasikan langkah yang ketiga, yaitu akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Ini namanya valid solutions. Ada 3 cara untuk menerima absurditas. Pertama, akuilah absurditas itu. Ketika Anda tidak mau mengakui absurditas, berarti Anda adalah orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Setelah kita menerima bahwa hidup ini absurd dan kita tidak mencari sandaran-sandaran untuk melarikan diri, maka maknailah hidup kita menurut versi yang kita inginkan, supaya kita eksis menjadi diri sendiri. Kata kamus, aku percaya bahwa di dunia ini tidak ada makna puncak, tetapi aku tahu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang bermakna, dan itu adalah manusia. Sebab manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersikeras untuk memiliki makna. Menurut dia, makna puncak itu tidak ada. Makna itu adanya pada manusia, karena manusialah yang memberi makna-makna. Artinya, makna itu ada di dalam diri manusia, bukannya di alam semesta. Agar bisa memberi makna dalam hidup, kita harus bebas dari belenggu-belenggu yang menghalangi kemajuan kita untuk memberi makna. Kebebasan adalah jalan paling pendek bagi manusia untuk bisa menerima absurditas, dan ini adalah satu-satunya cara. Kamus memperkenalkan konsep menerima tanpa menyerah. Terima saja bahwa hidup ini absurd, tetapi jangan menyerah pada absurditas. Ketika kita melepaskan diri dari absurditas hidup, memberikan makna di tengah absurditas, dan menentukan pilihan-pilihan kita sendiri, disitulah kunci kebebasan. Satu-satunya jalan untuk berhadapan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sepenuhnya bebas, sehingga keberadaanmu hakikatnya adalah tindakan pemberontakan. Berontaklah pada ketidakbebasan Anda. Ketika ada banyak hal yang membelenggu Anda, bebaskanlah. Apapun tindakan Anda, jika Anda tidak bebas, maka tidak akan ada nilainya. Kamus tidak percaya pada harapan. Menurutnya, percaya pada harapan itu sama artinya dengan percaya terhadap adanya sesuatu yang lebih dari kehidupan. Kata Kamus, harapan itu bukanlah lawan dari keputusasaan. Orang yang punya harapan, kata Kamus, adalah orang yang hidup di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Disinilah uniknya berfilsafat. Kita bisa melihat berbagai hal dari banyak sisi. Ada filsafat yang mewajibkan harapan, tapi ada juga yang mengharamkannya seperti Kamus. Ambil saja sudut pandang pemikiran yang cocok dan kondusif untuk hidup kita saat ini, sehingga nantinya akan melahirkan banyak kebaikan dari diri kita. Ada kutipan bagus dari Kamus yang mungkin menyindir gagasan René Descartes. I rebel, therefore I exist. Aku memberontak, maka aku ada. Jika kita hanya larut dalam absurditas, maka kita tidak akan eksis. Eksis tidak sama dengan hidup. Anda mungkin hidup, tetapi Anda belum tentu eksis. Bisa jadi Anda hanyalah bagian dari kerumunan. Orang yang absurd bukan anti-moral atau immoral, tetapi Kamus mengistilahkannya lebih sebagai amoral. Amoral adalah tindakan netral dan tidak ada hubungannya dengan moral, sedangkan immoral itu tindakan yang berlawanan dengan moral. Ketika kita hanya minum, itu amoral. Aktivitas itu tidak ada hubungannya dengan moral, tetapi kalau minuman itu kita siramkan ke wajah orang lain, itulah immoral. Maksud integritas di sini adalah jiwa kita sudah tercetak bermoral dan kita memutuskan sendiri secara bebas bahwa kita bermoral bukan hanya karena ikut-ikutan. Disitulah kita bisa disebut sebagai orang berintegritas moral.
Manusia selalu merasa dirinya yang paling baik dan benar. Inilah yang biasanya menjadi sumber terjadinya konflik. Ketika saya merasa benar dan Anda juga merasa benar, tetapi yang sama-sama kita percayai benar itu ternyata isinya berbeda menurut kita. Akan menjadi berbeda ketika situasi mental itu dibalik. Saya mungkin salah dan Anda juga mungkin salah. Mental seperti itu akan membuat pergaulan lebih kondusif. Ketika ada orang mengatakan, "Saya ini biasa saja kok," sebenarnya dia juga ingin dianggap istimewa, tetapi berbasa-basi dengan mengatakan dirinya biasa saja. Itulah manusia, selalu merasa istimewa dan selalu komplain. Bahkan ketika manusia berhadapan dengan situasi yang tidak dikehendakinya, dia menyalahkan takdir Tuhan. Padahal merasa dirinya bersih dan tidak pernah bersalah itu justru berbahaya bagi manusia. Budaya mekanisasi yang akhirnya melahirkan budaya massa membuat manusia terasing dari dirinya. Menurut kamus, ini adalah dehumanisasi. Kata kamus, kita ini adalah produk dunia otomatis. Kita seperti robot, ketika diprogram A, maka harus A. Padahal hidup tidak sesederhana itu. Ada peristiwa yang dinamis dan berubah-ubah. Tetapi celakanya, kita terlanjur percaya A dan terus A. Sehingga ideal kita seringkali tidak nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Semua itu terjadi karena adanya mekanisasi hidup. Disitulah sumber absurditas. Dunia ini memang absurd. Banyak sekali kebencian dan air mata, banyak sekali kekacauan, tetapi tidak usah khawatir. Kalau engkau manusia sejati, di dalam dirimu ada cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kebencian. Ada senyum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata. Ada ketenangan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekacauan. Apapun tekanan dunia kepadamu, engkau lebih kuat dan engkau bisa menekan balik dunia. Harus ada waktu untuk ambil napas dan menikmati diri sendiri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna hidup. Jika kita menemukan maknanya, syukuri. Jika tidak, tetaplah nikmati hidup ini. Orang Hindu beriman kepada 5 hal. Percaya adanya Brahman, percaya adanya Atman, percaya adanya karma pala, percaya adanya punarbawa atau samsara atau reinkarnasi, dan percaya adanya moksa. Itulah 5 rukun iman umat Hindu yang disebut Pancasrada. Jika dalam terminologi agama Ibrahim, mungkin Brahman itu adalah Tuhan, Atman adalah jiwa manusia, karma pala adalah kausalitas hukum alam duniawi, samsara adalah kausalitas di level rohani, dan terakhir yang menjadi puncaknya adalah moksa atau kebebasan rohani. Dalam cerita-cerita wayang Jawa, manusia yang moksa berarti hilang semuanya, termasuk tubuhnya. Sebenarnya moksa itu bukan hilang sebadan badannya. Kalau dalam dunia sufi, kita kenal dengan sebutan ijtihad, hulul, atau wahdatul wujud. Secara esensial, Brahman hampir sama dengan Tuhan dalam agama-agama Ibrahim. Bedanya, dalam konsep Hindu, Brahman ada sosoknya. Tetapi untuk aliran tertentu, Brahman sudah tidak ada sosoknya sama sekali, termasuk di Buddha. Yang jelas, sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna ada semua di dalam Brahmannya orang Hindu. Brahman tidak bisa didefinisikan. Anda merasa sudah kenal Allah, namun yang Anda tahu, Allah hanya membuat Anda capek karena kewajiban-kewajiban yang diberikannya kepada Anda. Itu artinya Anda beragama secara tidak sadar. Ketidaksadaran terjadi karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan menyebabkan ketidaksadaran. Karena tidak sadar, manusia tidak akan naik kelas. Karena itulah dia terus-menerus dilahirkan kembali, sebagaimana konsep reinkarnasi dalam Hindu. Dia tidak naik kelas, harus mengulang kehidupannya hingga dia benar-benar mencapai moksa. Pengulang-ulangan hidup itulah yang disebut samsara, yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi sengsara. Brahman meliputi segala sesuatu. Dalam konsep Jawa, sosok Brahman diterjemahkan sebagai kasunyatan. Dan di balik kasunyatan itulah Brahman berada. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut Wallahi bikulli syai'in muhit.
atau sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Atman merupakan percikan atau bagian kecil dari Brahman. Dia ada di setiap makhluk hidup, termasuk di dalam diri manusia. Kita biasa menyebutnya jiwa, sementara orang Hindu menyebutnya jiwatman, ruh. Tubuh kita hanyalah hardware, sementara softwarenya adalah Atman. Mata fisik jika tidak ada Atman tidak bisa melihat. Mata bisa melihat karena dia punya daya jiwa bernama daya melihat. Daya ini tidak sama dan sebangun dengan mata fisik. Atman adalah inti hidup manusia. Dia ada di dalam diri manusia yang seharusnya menjadi tujuan manusia. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang jalannya terbalik. Seharusnya dia berjalan ke dalam untuk menemukan Atman, tetapi dia malah berjalan keluar dirinya dan menjauh dari Atman. Ada 4 jalan untuk menemukan Atman. Pertama, jalan pengetahuan. Jika Anda merasa kapasitas akal Anda memadai, ambillah jalur ini. Hanya saja, dalam konteks ini bukan semata-mata tahu saja, tetapi pengetahuan yang disadari. Tahu sekaligus sadar. Untuk menemukan Atman melalui pengetahuan, ada 3 jalan yang bisa kita tempuh: mendengarkan, berpikir, dan pengalihan. Ada jenis orang yang bisa mendapatkan kebenaran hanya dengan mendengarkan. Ada juga yang melalui jalur berpikir atau kontemplasi. Biasanya ini adalah jalur para filsuf. Dia berpikir sendiri, muhasabah atau tafakur. Sedangkan pengalihan adalah berpikir analogis untuk memahami diri sendiri dari berbagai perspektif. Berpikir pengalihan itu maksudnya kita berpikir dari perspektif orang yang mengkritik kita. Menurut orang Hindu, surga dan neraka hanyalah transit, bukan tujuan akhir. Sebab hakikat kita adalah menuju kepada Allah. Innalillah. Menurut orang Hindu, surga dan neraka hanyalah transit, bukan tujuan akhir. Sebab hakikat kita adalah menuju kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu pula seharusnya ketika menjalin relasi dengan Tuhan. Ada 3 pendekatan dalam Hindu untuk mencintai Atman dan Brahman. Jalan pertama adalah japam, yaitu menyebut nama Tuhan berkali-kali. Dalam bahasa Jawa, istilah ini menjadi japa mantra. Sementara dalam Islam dikenal dengan wirid. Fungsinya adalah untuk menginternalisasi dan mengenali nama Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka dari itulah kita memanggil-manggil Dia. Jalan kedua adalah belajarlah dari kehidupan sehari-hari. Banyak sekali pelajaran cinta di sekeliling kita. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki pamrih dan bisa tidak tulus. Jalan ketiga adalah meniru. Ada 3 cara untuk meniru. Pertama, bersikap seperti orang yang dilindungi daripada yang melindungi. Dalam konteks ini, logika yang digunakan adalah logika kebutuhan. Sadarilah bahwa kita butuh Allah. Dengan begitu, jalan kita untuk mencintai Allah akan lebih cepat. Kedua, jalur persahabatan. Kita bersahabat dengan Allah. Cinta itu bisa tumbuh karena kebiasaan. Ketiga, jalur ketulusan. Tidak usah terlalu banyak berpikir dan pertimbangan. Sadarilah bahwa fitrah kita adalah mencintai Allah. Cara ketiga untuk menemukan Atman adalah bekerja. Inilah yang disebut dharma. Dalam Islam, konsep ini sama dengan bekerja sebagai ibadah. Cara keempat yang dianggap cara yang paling berat adalah jalan latihan mental. Cara ini biasanya ditempuh oleh para sufi. Latihan mental ini dalam sufi biasanya dilakukan dengan cara uzlah, zuhud, sholat malam yang tidak pernah putus, atau puasa dan tidak mau memakai pakaian bagus. Tujuannya adalah menghilangkan segala hal yang menghambat jalan menuju Allah. Ada 4 tahapan jalan latihan mental dalam Hindu. Pertama, persiapan etis atau memperbaiki akhlak. Dalam bentuk yang paling kasar adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak curang, dan yang lebih lembut lagi adalah tidak membenci. Kedua, persiapan badani, yaitu gerak badan, gerak napas yang dalam Islam disebut ibadah mahdah yang diatur dalam fikih. Setelah akhlaknya beres,
baru beribadah mahdah, tidak bisa dibalik. Kebanyakan orang seringkali terbalik, fikih dulu, akhlaknya belakangan. Akhlak itu termasuk ikhlas dan ketulusan di dalamnya. Ketiga, merenung. Setelah akhlaknya beres, ibadahnya beres, berikutnya adalah tafakur. Setelah itu masuk ke tahap keempat, yaitu semadi. Puncak semadi ini kalau dalam tasawuf ada hulul dan ijtihad. Jika 4 jalan ini sukses ditempuh, hasil akhirnya adalah moksa. Itulah jalur untuk menemui Atman, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, dan Raja Yoga. Jalur ilmu, jalur akhlak, jalur kerja, dan jalur latihan mental. Ideologi seperti ini oleh Syekh Siti Jenar disebut mati sakjroning urip, mati di dalam hidup, ilaihi rojiun ketika masih hidup. Karena belum mati sudah bisa bertemu dengan Allah. Kita bisa ilaihi rojiun sekarang juga jika kita sudah bisa membereskan diri kita, tidak perlu menunggu nanti setelah mati. Karma pala berasal dari 2 kata, yaitu karma yang berarti perbuatan dan pala yang berarti buah atau hasil. Maka karma pala berarti hasil dari perbuatan. Kata pala ini kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi pahala. Jadi pahala itu sebenarnya adalah hasil. Maka berhati-hatilah, sebab pikiran, perkataan, dan perbuatan semua ada karmanya. Hanya membayangkan saja juga ada balasannya. Nasihat paling dahsyat sekaligus paling susah dijalani adalah nasihat agar bersabar. Sepertinya nasihat itu biasa saja, tetapi mungkin kesabaran inilah yang memengaruhi kehidupan yang telah lalu dan yang akan datang dalam konsep Hindu. Siapa tahu Anda dalam kehidupan terdahulu punya hutang 100 dan di kehidupan sekarang bisa dibayar 50, sehingga di kehidupan yang akan datang tinggal 50 lagi. Tetapi jangan malah yang tinggal 50 itu ditambah lagi sehingga menjadi 100 lagi. Anda tidak akan pernah naik kelas. Maka agar tidak bertambah terus bebannya, Anda perlu bersabar. Itulah karma atau kausalitas dalam bahasa filsafat. Itulah hukum sebab akibat. Jangan mau enaknya saja, akibatnya juga harus kita tanggung. Dalam Hindu ada 3 jenis karma pala. Sancita karma pala adalah balasan dari kehidupan sebelumnya. Prarabdha karma pala adalah balasan yang langsung kita terima pada kehidupan sekarang. Sedangkan Kyamana karma pala adalah balasan perbuatan sekarang pada kehidupan yang akan datang. Karma pala berhubungan dengan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Inilah yang disebut sebagai samsara. Ketika manusia mati, jasadnya memang hancur, tetapi tidak jiwanya. Jiwalah yang akan menanggung semuanya. Jiwa itu nantinya terlahir kembali dengan masuk ke dalam tubuh yang baru. Siklus ini akan terus terjadi hingga mencapai puncaknya yang bernama moksa. Moksa adalah ketika jiwa sudah bebas dari keterikatan terhadap utang-utangnya di dunia. Karena itulah dia bisa bersatu dengan Brahman. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mengindikasikan reinkarnasi ini, tetapi tidak perlu kita bahas di sini daripada malah menimbulkan keributan. Cukup kita pahami saja reinkarnasi ini sebagai konsep Hindu. Mungkin kita pernah mengalami déjà vu. Kita belum pernah datang ke suatu tempat, tetapi kita merasa pernah datang ke situ. Kecurigaan ini mungkin bisa dijawab dengan teori past life regression. Jangan-jangan pada kehidupan terdahulu kita pernah datang ke tempat tersebut. Dalam teori Hindu, watak seseorang terbangun sejak kehidupan sebelumnya. Ketika di kehidupan sebelumnya seseorang menjadi panglima perang, maka di kehidupan selanjutnya watak sebagai panglima itu akan dibawanya, entah dia dilahirkan sebagai apapun. Tetapi dalam lingkungan Sunni, teori ini tidak populer. Dalam konsep Sunni, hanya ada satu tubuh dan satu jiwa yang nantinya akan berakhir di surga atau neraka.
Orang Hindu mempunyai 4 tujuan hidup yang jika diurutkan dari yang paling bawah dimulai dengan arta atau uang, kama, kesenangan fisik dan emosi, dharma, kebajikan, dan moksa atau keselamatan atau kebebasan. Jika tahapan paling bawah saja tidak beres, maka seseorang tidak akan bisa naik ke tahap berikutnya. Kepemilikan material itu penting, tetapi kita jangan berhenti di situ, karena bisa menjebak kita ke dalam kesenangan indriawi. Kita akan terjebak pada ilusi, karena materi itu tidak pernah abadi. Setelah materi beres, mentalnya atau kamanya juga harus dibereskan. Kama adalah kesenangan, cinta, dan kepuasan batin. Pernikahan dan hubungan badan adalah salah satu tahap yang harus dilewati manusia juga, sebab itu adalah fitrah manusia dalam bentuk kama. Jika ada ustadz atau ulama yang bolak-balik menikah atau berpoligami, itu karena sebenarnya urusan kamanya belum beres. Setelah fase arta dan kama selesai, baru masuk ke tahap dharma. Dharma bisa diartikan sebagai agama, kebajikan, keadilan, kebenaran, budi pekerti, moral, dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah tugas manusia di dalam hidup. Selama ini kita bisa mengartikan amal saleh sebagai amal yang baik. Tidak masalah pendefinisian seperti itu, tetapi ada yang lebih pas. Amal saleh berarti amalan yang pas atau sesuai. Amalan sesuai peran dan tugas atau makom masing-masing. Amalan itu harus sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing. Moksa berarti bebas dari samsara atau lingkaran reinkarnasi. Dalam konsep Hindu, ketika seseorang terus-menerus dilahirkan kembali, maka dia merasakan sengsara luar biasa. Dia akan selalu bertanya-tanya kapan akan berakhir. Untuk memutus itu, tempuhlah jalan moksa. Ketika sudah moksa, berarti manusia sudah ilaihi rojiun. Moksa ada 4 level. Pertama, samipya, ialah moksanya para resi, pendeta, atau ulama. Mereka berhasil mencapai puncak bernama makrifat dengan jalan pengetahuan. Kedua, sarupya, atau sadarmya. Moksa ini dicapai oleh para avatar atau wali dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang sudah bertemu Atman dengan menempuh berbagai jalan seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Ketiga, salokya adalah tingkat moksa yang hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah mati. Dia tidak dilahirkan kembali atau tidak harus menjalani reinkarnasi, tetapi langsung moksa karena perbuatan baiknya. Dia bergabung dengan level ketuhanan. Keempat, sayukya adalah moksa level tertinggi, di mana dirinya sudah lenyap sama sekali, hanya tinggal Brahmannya. Ketika Atman lenyap sama sekali, sehingga yang tersisa tinggal Brahman. Dalam konsep Hindu, dosa adalah jiwa yang terperangkap oleh ilusi, maya, atau ketidaksejatian. Jiwa yang terperangkap oleh kenikmatan indriawi. Ketika seseorang terjebak oleh indera, maka dia akan terjebak dalam egoisme keakuan. Ketika seseorang terjebak dalam pusaran keakuan, sehingga ada akunya aku, akunya kamu, akunya kalian, dan akunya yang lain, maka dia semakin menjauh dari yang hakiki. Keakuan membuat kita semua terpisah, sementara hakikat kita adalah entitas tunggal yang sama. Kita adalah Atman dari Brahman yang sama. Ketika kita terjebak dalam aku, bahwa kita berbeda dengan orang lain, yang terjadi adalah ahangkara atau keakuan. Jika disulit dalam bahasa Indonesia menjadi angkara murka. Jadi, angkara murka itu sebenarnya egoisme keakuan yang luar biasa. Karena angkara murka, lahirlah karma yang tidak putus-putus. Itulah samsara. Ketika karma sudah putus karena sudah habis atau selesai, lunas, itulah moksa. Inilah nyawa filsafat Hinduisme. Dalam konsep Hindu, ada 4 fase kehidupan yang harus ditempuh manusia. Pertama, fase sisya adalah fase seseorang menjadi murid.
Jika pada fase sisya sudah berhasil, masuk ke level kedua, ke dunia grahasta atau berumah tangga. Jika level kedua sudah bisa dilewati, maka masuk ke level ketiga, vanaprastya atau pertapaan, menyepi untuk beribadah. Jika fase ketiga sudah sempurna, seseorang akan masuk fase keempat, yaitu menjadi biksu atau orang suci. Dalam tradisi Hindu, jika seseorang sudah pensiun, dia akan menyerahkan hartanya kepada anaknya dan keluar dari rumah untuk menjalani hidup yang lebih religius. Dia membayar semua utang-utangnya terdahulu. Setelah semuanya beres, dia menyepi sehingga keluarga dan anak-anaknya tidak bisa menemuinya lagi. Ketika itulah dia mencari moksa.